Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang persistent volume di Kubernetes. Apa itu persistent volume? Sebenarnya agak ambigu sih ya antara persistent volume dengan volume biasa. Nah, banyak pertanyaan apakah berarti volume yang persisten itu berarti datanya tetap ada, kalau misalnya volume biasa datanya akan hilang. Sebenarnya nggak juga sih. Agak aneh sih kenapa fiturnya sekarang dinamakan persistent volume ya. Ini bukan fitur lama ya, tapi memang ada dua fitur. Yang pertama volume, yang kedua persistent volume. Namanya mungkin emang agak aneh, persistent volume. Seakan-akan yang volume sebelumnya itu tidak persisten. Tapi sebenarnya volume yang sebelumnya pun persisten. Cuma ada beberapa perbedaannya ya, nanti kita akan bahas lebih detailnya. Persistent volume sebenarnya mirip dengan volume, hanya saja cara kerjanya yang berbeda. Jadi jangan dipikir kalau misalnya teman-teman pakai volume yang sebelumnya datanya nggak persisten ya. Artinya persisten itu artinya bakal ada terus tetap gitu ya. Kalau nggak persisten artinya dia bisa hilang. Jadi bukan berarti yang volume sebelumnya itu datanya bakal hilang, nggak juga gitu. Cara pembuatan persistent volume sedikit lebih ribet dibanding volume, namun ada beberapa benefit yang bisa kita dapat ketika kita menggunakan persistent volume. Jadi kalau teman-teman sebenarnya sudah cukup menggunakan volume, ya pakai volume biasa itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih, nanti deh lah kita bahas ya, pengen lebih, apa ya istilahnya, lebih manageable gitu ya, gampang di-manage volumenya, itu teman-teman bisa menggunakan persistent volume. Nah, ada banyak banget jenis-jenis persistent volume ya, teman-teman bisa cek di link yang saya masukkan di atas ini. Ini contohnya, hostpath. Hostpath juga bisa digunakan di persistent volume atau di volume, sama aja. Ini berkasnya disimpan di node ya, di node si VM server node-nya. Tidak direkomendasikan di production, hanya untuk testing. Kenapa tidak direkomendasikan? Karena yang namanya Kubernetes itu dianggapnya node itu kayak beda ya, kayak kita ngelihatnya kayak hewan peliharaan sama peternakan. Kalau peternakan itu teman-teman nggak peduli. Ketika hewannya mati, masih ada hewan yang menggantikan. Nah, node itu di Kubernetes dianggap kayak hewan di peternakan. Jadi bisa mati, dan tiba-tiba ada lagi node baru ya. Apalagi di cloud itu gampang banget bikin node baru. Dan ketika mau matiin node, ya tinggal matiin aja. Jadi teman-teman kalau bisa jangan nyimpen datanya di node. Kenapa? Karena bisa aja tiba-tiba node-nya mati, dan akhirnya datanya hilang, nggak bisa diakses. Nah, contoh yang biasa digunakan lagi adalah ini, GCE Persistent Disk. Ini punyanya Google. Atau AWS Elastic Block Store, ini punya Amazon, atau Azure File atau Azure Disk, ini punya Microsoft Azure. Nah, atau banyak yang lainnya, teman-teman bisa cek deh di link yang saya masukkan di sini ya, di atas. Nah, ini tahapan persistent volume, agak sedikit lebih kompleks dibanding volume biasa. Jadi, kalau volume biasa, teman-teman cukup bikin volume, setelah itu tinggal di mounting ke pod. Udah selesai, nggak ada yang aneh. Nah, beda sama persistent volume. Persistent volume itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama, teman-teman harus membuat persistent volume-nya. Jadi beneran kayak bikin objek di Kubernetes ya, bikin YAML file untuk persistent volume. Setelah itu, teman-teman harus membuat persistent volume claim. Nah, apa itu volume claim? Nanti kita akan bahas. Nah, setelah teman-teman bikin persistent volume claim, teman-teman harus menambahkan persistent volume claim ke dalam pod. Jadi bikin persistent volume dulu, habis itu bikin volume claim, dari volume claim-nya baru bisa dimasukkan ke pod. Kalau yang biasanya, kalau teman-teman volume biasa, bikin volume, habis itu volumenya bisa langsung dimasukkan ke pod. Nah, kalau sekarang enggak, teman-teman untuk memakai persistent volume, teman-teman harus menggunakan persistent volume claim. Nah, jadi kurang lebih seperti ini cara kerjanya ya, di diagram seperti ini. Biasanya kan teman-teman langsung bikin volume ya, habis itu dari volumenya dimasukkan ke dalam podnya. Nah, persistent volume tuh nggak seperti itu cara kerjanya. Jadi, saat bikin persistent volume, teman-teman di sini bisa menentukan ukurannya berapa. Contohnya di sini saya menggunakan Google Cloud Storage ya. Lalu saya bikin persistent volume, ukurannya 10 GB. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai volume biasa, maka 10 GB ini bisa langsung dipakai sama si podnya. Nah, artinya kalau tiba-tiba ada, kalau misalnya teman-teman sharing ya ke 3 pod ini tiba-tiba ngebikin file sebesar 10 GB. Langsung habis deh sama si pod A. Pod B sama pod C nggak kebagian. Nah, kalau menggunakan persistent volume, teman-teman perlu membuat claim dulu. Nah, di dalam claim, teman-teman harus menentukan berapa jumlah data yang bakal teman-teman claim di pod tersebut. Jadi,
Oke, kalau ada 10 GB, saya klaim 2 GB deh. Artinya si pod C cuma bisa mengakses storage-nya sebesar 2 GB. Pod B juga sama, contohnya di sini 2 GB, pod A 2 GB. Artinya dari persistent storage-nya ada 10 GB, 6 storage sudah diklaim sama 3 pod ini. Nah, jadi ini gunanya. Jadi sebenarnya cara kerjanya sama aja kayak volume, bedanya sekarang ada klaimnya. Jadi kita digaransi bakal punya storage sebesar 2 GB kalau di sini. Ini juga 2 GB, ini juga 2 GB. Jadi nggak akan ada rebutan tuh kalau dia tiba-tiba bikin 10 GB, nggak bisa, karena dia cuma bisa bikin di storage-nya ukurannya 2 GB. Jadi teman-teman bikin persistent storage-nya 10 GB, di sini tinggal diklaim berapa. Nah, ini bedanya dengan volume biasa. Jadi cuma ini doang sebenarnya. Nah, untuk membuat persistent volume, teman-teman bisa menggunakan seperti biasa, menggunakan create atau juga apply juga bisa ya. Kalau teman-teman pengen lihat data persistent volumenya, teman-teman bisa gunakan kubectl get pv, ini persistent volume. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya, menggunakan describe pv nama persistent volumenya. Kalau teman-teman pengen lihat persistent volume claim, teman-teman bisa menggunakan get pvc ya, atau describe pvc nama PVC-nya. Kalau teman-teman pengen menghapus, teman-teman bisa menggunakan delete juga, delete PV nama PV-nya. Lalu untuk delete PVC, teman-teman bisa menggunakan delete PVC nama PVC-nya. Nah, saya sudah buat, ini ada template-nya. Teman-teman bisa buka template persistent volume.yml. Kalau example-nya di example persistent volume.yml. Kita akan lihat template-nya dulu. Persistent volume ya, seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa buat contohnya. Di sini saya bikin persistent volume, ini nama persistent volumenya. Access mode, teman-teman perlu memasukkan access mode-nya. Ini ada read write once, ada read write many, ada read only many. Ini detailnya teman-teman bisa baca sih dokumentasinya apa aja. Kalau read write once itu artinya dia cuma bisa diklaim sekali udah di satu pod, di satu node. Saya agak lupa ya detailnya apa bedanya read write once sama read write many gitu ya. Teman-teman bisa baca di dokumentasi resminya. Tapi intinya kalau read write artinya teman-teman bisa nge-read dan bisa nge-write. Kalau read only itu teman-teman cuma bisa baca doang. Kalau di sini teman-teman bisa masukkan capacity ya. Contohnya di sini storage-nya 5 GB, ini 5 gigabit. Nah, saya tuh di sini kebetulan saya pakainya Hostpad karena saya ribet kalau setup GCP atau AWS atau Azure dulu ya. Jadi saya pakainya Hostpad. Teman-teman kalau pakai yang lain sebenarnya banyak di sini. Ada AWS, ada Azure dan sebagainya ya. Nah, di sini saya pakai yang paling simpel aja yaitu Hostpad. Lalu di sini saya bikin persistent volume claim ya, di mana saya masukkan namanya, lalu di sini aksesnya saya juga sama, read write once. Volume mode-nya ini file system ya. Ini teman-teman block atau file system tergantung jenisnya. Kebetulan di sini saya pakainya file system ya. Kalau block storage seperti itu, teman-teman pilihnya block. Lalu di sini resource ya. Di sini request-nya. Request-nya berapa giga. Contohnya di sini request storage-nya 1 GI, artinya saya request 1 giga. Next-nya kita cek example-nya. Di sini ada persistence volume. Nah, jadi di sini teman-teman bikin Node.js write volume. Lalu di sini jangan lupa namanya harus sama seperti ini. Coba belakangnya tinggal bedakan, contohnya claim. Nah, ini saya tetap sama kayak yang tadi. Data location. Setelah itu di sini dia butuh 1 GB doang. Lalu saya masukkan ke dalam pod. Cara memasukkannya ini agak sedikit berbeda ya. Jadi yang sebelumnya teman-teman volume ini sebenarnya sama, cuma di sini teman-teman bikin volume. Nama volumenya tapi biasanya kan langsung ini ya Hostpad gitu ya. Tapi di sini beda, teman-teman harus masukkan persistent volume claim. Lalu masukkan claim name-nya. Jadi di sini ada claim name-nya. Claim name-nya ini. Ya, setelah selesai seperti biasa teman-teman mounting ke dalam volume. Volume name-nya ini HTML ya, HTML. Ya teman-teman sebenarnya tetap bikin volume, cuma bedanya di sini persistent volume claim. Bukan lagi langsung hardcode, Hostpad, dan sebagainya. Oke, selesai. Kita coba.
kubectl create min app example persistent volume. Selesai. Di sini kalau teman-teman lihat, dia bikin persistent volume, habis itu persistent volume claim, lalu dia bikin podnya. Nah, kita cek kubectl get min app example persistent volume YAML. Nah, ini podnya udah running. Kita sekarang akan coba masuk ke dalam podnya. kubectl exec min it bin sh. Tadi saya lupa kemana mountingnya. Oke, app.html ya. cd app.html. Kita lihat. ls-min-l. Nah, sudah ada. Nah, ini berarti udah bisa sekarang. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau diperhatikan, kalau teman-teman udah masuk ke podnya, ya sebenarnya nggak ada bedanya kayak volume biasa. Cuma bedanya sekarang ininya, ukuran size dari si volumenya. Teman-teman bisa klaim. Contohnya di sini 1 GI, 1 gigabit. Jadi seperti itu cara pembuatan persistent volume. Next, kita akan bahas tentang stateful set di Kubernetes.